Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Obsesi. Pada hari ini kita bersua kembali dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode yang ke-68 ini, kami menghadirkan tokoh inspiratif dari Universitas Negeri Padang, yakni Bapak Profesor Dr. Yerizon MC dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang, yang mulai 1 Januari 2021 terhitung sebagai guru besar di Universitas Negeri Padang. Selamat pagi Pak Yerizon. Selamat pagi Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Yerizon sudah menyediakan waktu bergabung dalam program Obsesi Seru episode yang ke-68 ini. Pak Yerizon, bagaimana perasaan sekarang pada umur yang ke-54 atau 54 tahun ini sudah memperoleh guru besar ya, karena itu adalah cita-cita banyak orang di perguruan tinggi. Bagaimana kira-kira perasaan Pak Yerizon itu? Ya, mungkin perasaannya ya pertama tentu kita berbahagia sudah berhasil mencapai gelar tertinggi di sebagai dosen, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadikan lebih baik, jadi menjadikan kita contoh, kalau bisa kita menjadi contoh bagi yang muda dan juga sebagai dari mahasiswa Pak. Jadi walaupun sebenarnya ini sudah kita terlambat sebenarnya ya, dari dulu sudah apa, tapi syukur alhamdulillah sekarang kita mencapai gelar itu. Jadi senang lah gitu Pak, apanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencapai gelar ini. Mungkin begitu Pak apanya. Oke, ini guru besarnya dalam bidang apa ya Pak Yerizon? Bidang pendidikan matematikanya ya? Oh iya, bidang pendidikan matematika. Oke. Kira-kira apa yang menonjol penelitian Pak Yerizon terakhir itu sehingga bisa meyakinkan para penilai penilai atau reviewer penilai guru besar di Jakarta itu Pak Yerizon. Jadi apa yang utama nampaknya artikel-artikel Pak Yerizon? Gini Pak, dalam matematika itu pada umumnya adalah bagaimana membuat pembelajaran matematika itu menjadi menarik bagi siswa dan mudah dipahami. Jadi karena selama ini kita melihat bahwa matematika itu dianggap oleh masyarakat adalah sesuatu yang menakutkan. Gitu. Walaupun akhir-akhir ini sudah agak mulai berkurang. Jadi kita harus membuat matematika itu dekat dengan kehidupan siswa. Jadi kita harus menjadikan mencari kontek-kontek yang ada di lingkungan siswa. Kalau siswanya di gunung, kalau bisa contohnya yang ada di sekitar gunung. Kalau di laut, contohnya di laut gitu Pak. Jadi dengan begitu siswa akan lebih menarik. Misalnya contohnya begini, kalau kita beri siswa contohnya masalah uang misalnya. 1.000 kurang 300 dia kurang paham kalau 1.000 kurang 300. Tapi kalau belanja 1.000 uang 1.000 belanja 300 berapa sisanya? Mereka bisa cepat. Mereka lebih dekat karena dalam kehidupannya. Dan memang Bapak, jadi matematika itu munculnya memang karena kebutuhan kehidupan. Jadi matematika itu bukan dibuat-buat untuk untuk membuat sakit kepala orang gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi matematika itu muncul karena memang dibutuhkan. Dulu kita melihat bahwa kalau menghitung itu kan orang pakai batu disusun, dihitung. Itu lama-lama orang kan tidak mungkin disusun semua sebanyak itu, dari 200-an ribuan. Pakailah lambang-lambang gitu kan. Itu yang mau kita tingkatkan, bagaimana itu menjadi menjadi dekat dengan kehidupan siswa. Dan satu lagi prinsip matematika itu adalah harus dikerjakan sendiri Pak, terlibat aktif gitu. Sama kayak olahraga gitu ya. Kalau kita olahraga belajar berenang, tidak mungkin kita belajar berenang itu dari buku atau mendengar penjelasan orang. Harus terjun langsung ke kolom ya. Kalau sudah ke kolom kan tidak perlu ditunjukkan karena pandainya sendiri gitu. Harus begini, enggak. Dia secara tidak sengaja langsung aja bisa gitu. Begitu juga matematika Pak. Jadi dia harus terlibat ya, dicobanya gitu kan.
makanya kita perlu pakai media ya kan. Kalau SD misalnya pakai media yang konkret, kalau SMP agak abstrak, kalau perguruan tinggi sudah bisa abstrak, tapi harus terlibat, harus tulisnya gitu. Dan ditulisnya lalu terlibat, dan guru lebih banyak memang sebenarnya harusnya membuat aktivitas siswa yang mengarahkan ke konsep yang akan dikuasai. Nah, jadi itulah saya melakukan selalu semua bisa dengan bantuan media, bisa bantuan EKPD, sehingga siswa aktifnya itu bukan dibiarkan begitu saja, tapi memang kita rancang gitu kegiatannya, sehingga dia tidak merasa belajar, tetapi dengan kegiatan itu dia sebenarnya belajar gitu. Ya gitu. Itu yang paling yang saya apakan. Tapi untuk yang lebih tinggi kan agak lebih sulit Pak ya. Kalau A sudah agak abstrak, agak sulit kegiatannya. Nah, tapi kita menggunakan pengetahuan sebelumnya. Apa begitu? Makanya matematika itu gini Pak, matematika itu bersifat hierarki namanya ya. Kalau bagian pertama prasyaratnya tidak dikuasai, yang akan sulit. Nah, bahkan tidak bisa, malah terputus dia kayak tangga gitu ya. Tangga 1 itu tidak mungkin langsung ke tangga 10. Nah, gitu prinsip matematika. Nah, jadi kita di dalam penelitian saya itu selalu membuat siswa aktif, terlibat, lalu mereka sendiri yang menyimpulkannya. Gitu. Jadi intinya begitu Pak. Jadi kita membuat siswa terlibat aktif gitu. Tapi memang kalau kita lihat seperti yang disampaikan Prof. Yerizon tadi, selama ini kan memang matematika ini memang menjadi mata pelajaran yang ditakuti ya. Bahkan secara umum ada pula yang mengatakan guru matematika ini pemarah gitu ya. Itu mungkin kaitannya dengan pembelajaran mungkin ya Pak Yerizon ya? Mungkin gini Pak. Mungkin ya yang pemarah itu kayaknya sekarang sudah berubah sekali Pak. Sudah berubah. Kalau dulu mungkin tahun-tahun waktu kita yang dulu SD itu memang karena gurunya masih banyak yang masih mengalami masa penjajahan gitu, kehidupan keras gitu kan. Anak tidak mengerti, jadi bawaannya marah gitu Pak. Tapi sekarang rasanya sangat besar perubahannya Pak. Sekarang guru matematika sudah banyak yang pelawak Pak. Sudah berhumor gitu ya, tidak menakutkan lagi gitu. Coba kita lihat banyak lah kalau ada pertemuan ilmiah, rasanya guru matematik itu heboh itu. Jadi tidak ada lagi, sudah banyak berkurang. Cuma memang matematika itu menakutkan pada umumnya begini Pak, pada umumnya di lingkungan orang tua, lingkungan sudah mendoktrin anak bahwa matematika sulit. Sebenarnya dia sulit, tapi karena sudah ada image begitu seakan-akan sulit gitu. Jadi dia bayangnya sulit, nggak sulit aja terus. Padahal dia mudah sebenarnya. Katanya matematika tuh rumus, tidak banyak rumus di matematika Pak. Itu logika saja yang banyak, tidak banyak rumusnya gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan matematika itu penuh dengan rumus, tidak banyak rumusnya, sedikit kali rumusnya. Nah, jadi logika berpikirnya gitu. Oke, kalau begitu buku-buku matematika yang terakhir ini berarti memang sudah diarahkan atau kemudian dikembangkan seperti kata Pak Yerizon tadi ya, dekat dengan persoalan-persoalan kehidupan, karena matematika dibutuhkan untuk membantu kehidupan sebetulnya. Iya. Jadi memang sekarang sudah karena kita sudah mahasiswa S1, S2, S3 kan sudah dibimbing, sudah memang pada umumnya sekarang sudah dimulai dengan kehidupan. Nah, dengan bisa menggunakan dengan PDL, bisa dengan CTL, bisa RME dengan berbagai pendekatan. Nah, pada umumnya sudah begitu rancang sekarang Pak. Jadi di kegiatan pengabdian masyarakat atau MGMP sudah dirancang bagaimana supaya pembelajaran itu mulai dengan kehidupan siswa gitu. Sudah banyak perubahan Pak sekarang materinya. Dan sekarang memang minat siswa belajar matematika sudah sangat tinggi Pak, sudah bagus sekarang. Sudah berbeda dari yang dulu berarti ya? Sudah jauh berubah ya. Dan banyaklah peningkatan sudah menarik itu. Malah matematika itu malah banyak peminatnya. Pernah yang nomor 1 keketatannya di UMP tahun berapa itu. Gitu. Jadi banyak kan peminatnya gitu. Nah, itu karena memang suka matematik atau peluang matematik lebih besar atau kita ya. Karena matematik itu dari SD sampai perguruan tinggi ada lowongan kerja aja ada. Tapi paling tidak matematika itu sudah diminati sekarang. Walaupun di masyarakat tertentu memang masih agak menakutkan juga katanya. Tapi tidak semenakutkan dulu Pak. Tidak seperti dulu lagi gitu ya.
Oke. Itu memang berpengaruh. Memang itu harus ada juga pemasyarakat pada orang tua ya. Ini orang tua mengatakan matematika itu sulit. Itu kan terjadi pada masa lalu ya Pak Yerizon ya. Iya, iya dulu, tapi sekarang ya udah berkurang lah, sudah agak mulai apa ya, udah menarik apa namanya tuh, orang tua kan juga sudah menempuh pendidikannya lebih tinggi kan, jadi sudah belajar juga, lihat juga internet, dia banyak media pembelajarannya di YouTube, gitu kan, sudah melihat mereka beda-beda. Nah, sekarang orang tua sudah mulai bisa memberikan juga pengajar matematik lewat lewat cerita-cerita gitu. Nah, makanya sekarang muncul tematik itu Pak. Jadi di tematik itu enggak matematik aja, masuk semuanya sekaligus. Itu kan tematik namanya kan. Jadi belajar lingkungan, matematiknya masuk gitu kan. Misalkan kan dia tidak belajar matematik. Kalau dulu kan memang matematika 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2. Jadi tidak kering dari kehidupan gitu. Sekarang kan sudah ada tematik, sudah digabung-gabungkan gitu. Dengan yang lain gitu. Oke. Baik, berikutnya Pak Yerizon. Dulu Pak Yerizon di SMA, apakah memang minatnya ke matematika sehingga memilih dulu untuk matematika ya di IKI Padang pada masa itu ya? Itu gimana? Memang minatnya ke matematika Pak Yerizon? Benar Pak. Jadi memang saya dari SD pelajaran yang paling saya sukai adalah matematika Pak. Dari SD itu. Memang menarik gitu. Jadi memang kesukaannya itu dari SD itu sudah sangat suka, Pak. Jadi pelajaran matematika rasanya yang paling disukai gitu, Pak. Orang itu yang paling tidak disukai, tapi saya memang suka, makanya matematika aja terus gitu kan. S1 matematika, S2 matematika, S3 matematika, besar matematika, gitu, Pak. Karena matematika itu apa ya? Matematika itu apa Pak? Kalau kita sudah mengerti waktu di kelas, kita tidak perlu lagi belajar di rumah karena sudah ngerti gitu. Apapun model soalnya, variasinya kita bisa karena ngerti di kelas. Jadi makanya ke siswa juga diingatkan kalau kita belajar matematika harus diplototi istilahnya Pak. Diplototi apa namanya? Guru mengajar itu diplototi sampai paham betul, jangan sampai keluar sebelum paham gitu. Saya tekankan. Karena kalau tidak ngerti di kelas agak sangat sulit di luar Pak, sangat sulit gitu. Jadi memang penekanannya gitu. Jadi tidak bisa sambil-sambil kalau belajar matematika di kelas, harus paham betul di kelas baru keluar. Lalu setelah itu baru latihan-latihan aja lagi. Gitu. Itu kan ganti-ganti angka, ganti-ganti bentuk, itu sebenarnya. Gitu. Jadi kunci itu harus dapat di kelas. Itu intinya Pak. Ya kalau udah paham udah itu ya. Ini tinggal latihan aja pengembangan gitu ya. Ya, tapi kalau tidak paham, tidak ngerti di luar, bagaimana pula di kelas tidak ngerti, apa di luar gitu. Oke. Baik, berikutnya Pak Yerizon, Prof Yerizon, dulu SD SMP di mana nih? Kampung asal Pak Yerizon di mana nih Pak Yerizon? Ya, kampung saya di Pak? Di C7 Padang Bacang namanya. Di? Nagari C7 Padang Bacang, Nagariannya Bandar Dalam di Kabupaten 50 Kota. Oh, Kabupaten 50 Kota. Karena saya lebih sering Payakumbuh aja itu karena dia di perbatasan gitu. Ya. SD di sana, SD di Padang Bacang namanya. Kemudian SMP di SMP 7. SMA-nya di SMA 1 Payakumbuh yang di Tiangkar. Berikutnya itu dalam perjalanan pendidikan kadang-kadang ada juga orang melihat sampai sekarang ini kan sudah sampai ke tingkat dari dunia pendidikan tingkat yang paling atas ya, guru besar, jabatan guru besar. Itu selama dari pendidikan SD untuk mencapai guru besar ini itu dalam pendidikan memang perjuangannya lancar-lancar saja ketika di SMA pun untuk sampai ke kuliah pun, atau memang ada hal-hal yang yang dialami sangat berkesan, atau memang lancar saja pendidikan dulu Pak Yerizon? Alhamdulillah, mungkin saya rasa memang orang tua itu memang penuh perhatian juga ke pendidikan itu ya. Jadi alhamdulillah Pak, rasanya lancar-lancar saja Pak, tidak ada banyak gangguan. Pokoknya masuk SD seperti air mengalir saja rasanya. Dan memang karena kita suka matematika tadi mungkin ya, jadi dan orang tua juga mendukung gitu. Tapi lancar-lancar saja gitu Pak. Kalau selama kuliah, alhamdulillah sampai S2 pun lancar, S3 pun ya
S2 2 tahun, S3 3 tahun gitu. Jadi alhamdulillah lancar ya Pak. Oke. Baik, kalau minat Pak Prof. Yorizon karena ini di bidang matematika, ini ada guru yang menanamkan matematika ini dulu sehingga Pak Yorizon memang berminat. Kadang-kadang kan kalau di SD kita matematika itu sudah takut karena gurunya takut, kita kan menjadi ketakutan kan, itu menghindar dengan matematika. Ini Pak Yorizon, kenapa dulu tuh berminat dari diri atau ada motivasi dari lain, termasuk guru misalnya, atau gimana dulu? Kalau di SD itu rasanya guru biasa-biasa aja, makanya mungkin memang tak tahu Pak, kan mungkin orang tua saya suka matematik juga kayaknya itu ya. Jadi kan orang tua awalnya kan berdagang gitu ya, berdagang. Mungkin menurun tuh dari SD itu suka saja tuh, gitu. Tidak terlalu banyak mungkin pengaruh apanya, karena suka dan mengerti terus gitu kan. Begitu mungkin Pak apanya. Karena memang orang tua sudah berkaitan juga dengan matematika gitu ya, karena dagang itu ya. Mungkin ya itu kayaknya gitu ya. Dia memang hitung-hitungan itu bagus juga dia. Gitu ya. Nah, jadi tidak apa, walaupun guru memang lebih apa, dengan ada guru kita lebih paham, tapi tidak itu yang mungkinnya yang utama yang membuat saya tertarik gitu, karena pokoknya saya ngerti gitu kan, kok kawan-kawan nggak ngerti ya gitu. Gitu ya. Tapi guru, artinya itu kan guru SD matematikanya dulu tidak menakutkan berarti ya? Berarti tidak ya? Iya, enggak menakutkan. Alhamdulillah enggak menakutkan itu. Ya mungkin Pak, kalau kita mengerti kan enggak menakutkan Pak. Yang menakutkan kan kalau kita enggak bisa dimarahi gitu kan. Kalau kita bisa kan ada takuti. Malah saya yang disuruh-suruh gitu kan. Nah, ini saya lagi gitu kan. Nah, gitu, karena sering disuruh guru juga mungkin ya. Kalau ada soal sulit saya gitu kan. Oke, baik, kita kembali ke pendidikan Pak Yorizon. Prof. Yorizon dulu dari S1-nya kan pendidikan matematika ya. Kemudian setelah itu masuk ke Magister Sains ya di ITB. Tapi kemudian balik lagi ke pendidikan ya, S3-nya. Itu bagaimana? Dari S1 pendidikan ke MC, kenapa tidak dilanjutkan ke doktor matematika misalnya, tapi ke doktor pendidikan matematika. Itu bagaimana dulu Pak Yorizon itu? Ya mungkin gini Pak, waktu itu kan masuk dan memang saya tidak ada kepikiran pula waktu itu mengambil S2, jadi pokoknya masuk S1 dia mau jadi guru gitu aja pikirin Pak. Pertama guru SMP mungkin atau SMA terserah lah gitu ya. Tidak ada keterpikir sama sekali mau S2, mau S3, apalagi guru besar gitu Pak. Jadi saya ikut aja gitu kan. Tahu akhirnya karena ada peluang kayaknya dan orang tua mendukung juga. Dulu kan ada namanya jalur tesis, ada jalur biasa. Saya sudah ngambil jalur biasa gitu kan, sudah ngambil jalur biasa. Lalu karena orang tua mendukung untuk itu, langsung aja ambil tesis waktu itu. Jadi pendidikan matematika. Setelah jadi jalur tesis itu artinya kan dulu mengambil jalur membuat skripsi seperti sekarang namanya, dulu tesis tapi skripsi namanya. Kalau sudah sekarang nggak tahu lagi Pak. Kalau jalur tesis itu artinya bisa mendaftar menjadi dosen di perguruan tinggi ya kalau waktu itu ya. Iya. Jadi kalau jalur tesis bisa jadi dosen, kalau nggak jalur tesis nggak bisa gitu. Kalau dulu tesis namanya, sekarang skripsi gitu ya. Kalau sekarang kan wajib aja skripsi semua, dulu kan nggak wajib. Jadi kalau ambil tesis bisa jadi dosen, kalau nggak bisa gitu. Jadi sudah ambil pendidikan matematik, lalu ada waktu itu UMP jadi proyek ada proyek yang menginginkan bahwa UNP itu dosennya harus mempunyai bidang keilmuan dalam gitu. Bidang keilmuan harus diperkuat. Nah, itu istilahnya dulu basic science biasanya nama dulu. Basic science ya, diperkuat. Diperkuat sains-sainsnya itu. Makanya sangat dianjurkan yang UNP itu masuk ke matematika murni dulu, ke memperkuat matematikanya. Dan saya masuk ke ITB gitu. Mulainya tahun 95 ITB-nya, tamat 97 gitu. Tapi setelah tamat, saya tidak pikir juga Pak, tidak juga mikir mau S3 lagi gitu kan. Lalu di tengah jalan terpikir lagi, kok sekarang orang sudah S2 semua ya, guru-guru sudah S2, ini sudah S2, masa kita S2 juga gitu kan. Lalu karena sering juga membimbing olimpiade, membimbing guru,
Gurunya S2, kita S2 itu sama aja Pak ya. Itu sama aja, kita enggak apa berjeruk ke jeruk nanti ya kan. Lalu terpikir ini berarti kita harus S3. Karena saya merasakan membimbing guru, bekerja dengan guru itu betul mengasihkan lah gitu ya. Jadi kita bisa membimbing siswa, membimbing guru, dan itu yang paling pasnya memang pendidikan. Kalau matematika kan sepertinya kita tidak banyak manfaatnya yang bisa kita berikan ke guru dan siswa. Makanya berarti karena saat itu sering membimbing olimpiade, membimbing macam-macam karya dengan guru. Berarti pendidikan matematika mungkin yang cocoknya. Lalu mengambillah pendidikan matematika. Dan sekarang memang terbuka luas bagi kita memberikan memberikan ilmu, memberikan kalau bisa kita tidak ilmu saja harusnya kita berikan, tapi adalah nilai-nilai karakter yang baik itu Pak. Jadi kita memberikan karakter yang baik dan kita harus bisa mencontohkan dulu gitu. Kan itu yang jadi makanya saya maunya itu dalam mengajar matematika tidak matematika saja, kita juga mengajarkan karakter-karakter yang ada seperti di K13 itu dan lewat matematika gitu Pak. Jadi karena karakter itu yang sekarang yang sangat merosot. Misalnya menghargai orang lain itu kan sudah sangat hilang di sekarang itu bagi anak-anak kita. Kita pun kadang seperti Bapak mimpi rapat misalnya ya, coba lihat berapa orang yang melihat ke Bapak waktu Bapak bicara kan, Bapak merasakan itu ya. Kan salah satu menurut saya itu kurang kalau kita mengajar lalu siswa tidak melihat kita gitu kan. Bagaimana itu ya? Jadi kan hal seperti itu gitu. Lalu orang pakai motor melawan arah sembarangan saja. Dia salah, kita ini marahin misalnya. Itu kan bentuk karakter yang tidak bagus. Lalu ada yang heboh-heboh ya, orang istirahat kita ribut. Tapi tidak peduli mereka itu kan. Jadi dengan adanya kita sebagai pendidik, sebagai coba selama dalam kita memberikan ilmu, mengajar, kita selipkan Pak ya, diselipkan bukan kita tidak bisa berceramah itu, tapi diselipkan di antara ada kasus sedikit, ada kasus akhir. Apalagi kalau kita sebagai dosen ini Pak, kan ada mahasiswa kan banyak tuh yang bermasalah gitu kan. Itu kan bisa kita selipkan nilai-nilai karakter, nilai menghargai orang lain, menghormati orang tua gitu. Jadi saya tuh yang jadi jadi apalagi sekarang lebih termotivasi lagi untuk gitu Pak. Jadi kalau bisa kita kan, karena tujuan pembelajaran itu kan menjadikan manusia itu bermartabat, berakhlak, mulia, kan gitu. Akhirnya bukan ilmu. Kalau ilmu banyak di YouTube Pak. Jadi karakter ini yang susah kan. Itu. Jadi memang harus kita yang mencontohkan dulu gitu. Kalau contoh kan agak lebih mudah gitu ya. Kita kalau contohkan orang kan mudah melihat, oh iya ya Bapak itu seperti itu, kita ikut juga kayak gitu, gitu kan. Jadi kita bisa, apalagi sekarang sudah jadi guru besar ini menjadi sosok yang jadi diperhatikan lah gitu. Jadi kita harusnya lebih waspada dengan hal-hal karakter yang tidak baik gitu Pak. Jadi kita berusaha sebaik-baiknya gitu, mencontohkan yang baik gitu Pak. Oke. Prof. Yurizon, sekarang kita masuk ke orang sekarang dalam pembelajaran kan, karena situasi pandemi seperti ini kan sudah mulai tampaknya belajar secara virtual, guru-guru harus memanfaatkan teknologi digital, video pembelajaran. Itu kalau kasusnya dengan mata pelajaran matematika, itu bisa enggak memanfaatkan IT ini untuk peningkatan pembelajaran? Kan kita tidak tahu ke depannya, jangan-jangan memang orang kuliah ini hanya secara virtual, sekolah-sekolah nanti di SMA juga secara virtual. Gimana itu Pak Yurizon? Ya memang kalau matematika kan memang agak kesulitan juga Pak ya. Memang kita mengalami kesulitan karena matematika itu mengajarnya kalau mengajar bahasa mungkin kayak slide kita jelaskan anak mengerti ya Pak ya. Tapi kalau matematika kalau ada slide langsung kita jelaskan susah mengertinya Pak. Jadi matematika itu memang ditulis gitu ya, dituliskan ada layar, nampak kita gerakan KAI di situ mudah mengertinya gitu. Tapi dengan teknologi ini kan sudah ada banyak sekarang software-software yang bisa kita menulis langsung di
di layar itu ya. Ya. Bisa begitu. Tapi walaupun belum banyak yang bisa gitu kan. Tapi fasilitas itu ada Pak ya. Ya. Nah, jadi itu memang itu yang di sana letaknya yang agak kesulitan belajar matematik karena kalau diberikan bahan aja nggak ngerti, kalau dijelaskan pakai PowerPoint agak sulit juga. Tapi kalau kayaknya ada nampak proses tulisan guru itu nampaknya sangat penting itu untuk belajar matematika. Ya. Nah, jadi mungkin untuk akan depan kita akan lebih banyak menyiapkan itu, ada pakai apa namanya, saya lupa, di matematik sekarang sudah ada itu. Ya. Dengan adanya ASIN sekarang itu sudah ada fasilitas untuk mengajar dengan ada whiteboardnya, lantas nampak siswa ditulis, siswa melihat itu, gitu. Jadi kalau panjang ini memang ke depannya memang itu yang harus kita kembangkan. Dan juga membuat apa Pak? Membuat video-video pembelajaran. Jadi seperti kita mengajar gitu ya, kita mengajar kan nampak tulisan itu, nampak ditonton oleh siswa. Nah, itu bisa. Karena kalau enggak begitu kan nanti tambah enggak mengerti anak. Jadi harus video itu yang berbanyak, video kita mengajar dan dengan tulisan tangan gitu Pak. Itu mungkin bisa dipakai. Ya, berarti memang harus ke teknologi itu ya, karena kita nggak tahu juga ke depannya, nggak bisa dihindarkan juga ya secara virtual kuliah belajar seperti ini menggunakan video-video pembelajaran. Oke. Ya. Baik, berikutnya Pak Yerizon. Prof Yerizon, bagaimana obsesi pengembangan pembelajaran matematika ini ke depannya itu Pak Yerizon? Itu seperti apa ke depannya nanti itu Pak Yerizon? Ya, mungkin apa namanya seperti ya matematika itu kan matematika itu ilmunya kan matematika itu sebenarnya kan alat untuk membantu ilmu yang lain Pak ya. Jadi perkembangan matematika itu kan dari Bapak lihat kan matematika dari dulu itu juga kan. Yang baru ya. Jadi dalam matematika itu memang seperti kita katakan tadi itu anak sulit mengerti. Jadi yang mau kita selalu ciptakan bagaimana anak mudah mengerti. Nah, jadi bagaimana supaya mudah mengerti, maka itulah yang selalu dan itu tidak mudah juga Pak, tidak mudah bagaimana membuat anak mengerti ya. Makanya sudah kita selalu melakukan riset bagaimana matematika itu sesederhana mungkin, pokoknya tidak rumit kelihatannya, dan itu memang enggak. Kalau sudah memang mulainya dari SD. Kalau SD sudah dia paham gitu. Kalau SD-nya tidak paham, dia akan tidak ngerti di SMP. Tidak ngerti di SMP pasti tidak ngerti di SMA. Begitu. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita apakan, membuat matematika itu tidak lagi hal yang menakutkan bagi siswa. Siswa tertarik dulu gitu. Jadi itulah tugas di bagian apa namanya itu, bagian sekolah pendidikan dasar ya gitu. Kalau orang sudah suka berarti dia sudah akan bisa mengikuti. Tapi kalau tidak suka gimana tuh, dia suruh belajar yang tidak disukai gitu. Makanya saya kalau ada mahasiswa yang membuat tugas akhir, pokoknya kita suka itu dulu gitu. Kadang kita tidak suka tapi buat tersiksa jadi gitu kan. Nah, jadi yang pertama begitu, kita membuat dia suka, lalu diciptakan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan tadi Pak, dengan kehidupan. Salah satunya dengan menggunakan media. Sekarang kan ada medianya yang elektronik banyak tuh, software yang bisa kita buat. Sehingga dia belajar online. Kalau bisa yang ada interaktif gitu. Jadi kan masih banyak sekarang media itu kan hanya satu arah saja. Nah, kalau bisa ada itu yang memang itu dalamnya ke depan itu. Kita buat media yang interaktif, memang bisa digunakan guru, siswa dan kapanpun, dan menarik itu. Apalagi sekarang siswa menggunakan HP Pak ya, HP. Harusnya itu kita manfaatkan sebagai media untuk pembelajaran. Jadi dengan adanya media pembelajaran bisa kita pakai HP itu untuk belajar gitu. Jadi kalau dilarang dia pakai, siswa aja kalau tinggal HP-nya kembali pulang Pak. Ya. Sama juga kita kan. Begitu dekatnya dia dengan HP kan. Jadi itulah yang bagaimana kita bisa merancang pembelajaran sehingga HP itu memang berguna untuk belajar. Dan yang paling penting supaya katakan tadi Pak, jadi dalam mengajar itu kita harus menyelipkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai akhlak mulia. Dan itu tidak boleh tinggal Pak dalam setiap pembelajaran. Nah, dan itu akan bisa kalau kita mencontohkannya dulu. Nah, kita menjadi contoh apa yang kita katakan. Nah, itu lebih mudah. Nah, jadi jangan kita katakan aja gitu kan. Nah, gitu Pak. Mungkin dari saya
kalau bisa matematika itu, kita mengajar matematika itu sekaligus memperbaiki akhlak mulia. Dan kita mencontohkan gitu. Dan itu akan menjadi amal juga bagi kita niatkan sebagai amal ibadah, Pak. Jadi kalau dia pakai terus mengalir terus pahalanya gitu. Jadi itu aja mungkin, apalagi sekarang sudah dengan jabatan guru besar itu akan lebih besar peluang untuk melakukan itu. Nah, gitu, Pak. Jadi itu mungkin ya, untuk kedepannya yang saya pikirkan bagaimana matematika itu menarik, siswa mengerti dan akhlaknya baik. Ya. Gitu. Oke, baik. Dan itu tadi ditekankan, artinya kan dimulai di pendidikan dasar itu ya, di SD itu kan artinya tadi matematika itu tidak menjadi barang yang sulit lagi tadi, itu berarti dekat dengan kehidupan kan seperti itu. Cuma kalau dalam pikiran saya itu guru-guru SD yang untuk mengajarkan matematika itu kan apakah ada andilnya untuk prodi pendidikan matematika, atau jangan-jangan itu tidak sampai dia mengajarkan matematika karena itu kan tidak lulusan prodi pendidikan matematika S1 di perguruan tinggi, nah kalau yang di SD. Itu bagaimana tuh Pak Yerizon? Sekarang di SD kan sudah PGSD itu kan sudah banyak guru dosen matematikanya, Pak. Jadi ada yang lulusan ada ya lulusan pendidikan matematikanya ada ya? Enggak, di PGSD itu kan ada yang konsentrasinya matematika, sudah bisa, sudah apa sekarang. Jadi ada konsentrasi matematika, konsentrasi apa. Kemudian sudah ada di S2 pendidikan dasar juga sudah banyak itu kan bagaimana mengajar matematika gitu. Memang ya tentu kita bertahap untuk itu, tapi di masyarakat yang terutama, Pak, dan orang tua gitu ya, orang tua harus meyakinkan bahwa matematika itu mudah gitu. Jangan ditakut-takuti lah gitu. itu yang masa lalu kan seperti itu ya. Oke. Baik. Berikutnya Pak Yerizon, kalau kita melihat perjuangan untuk mendapatkan guru besar itu dalam pengurusannya ini, dalam pengurusan matematika guru besar di bidang pendidikan matematika ini lancar saja ya Pak Yerizon, tidak ada persoalan rasanya. Masalahnya orang sekarang ini bagaimana kesulitannya memperoleh guru besar gitu ya, setiap dikirim ditolak. Ini di pengalaman Pak Yerizon gimana ini? Ini maksudnya di administrasinya atau di apanya Pak, di karya ilmiahnya maksudnya? Ya, di karya ilmiahnya termasuk, tentu ya lebih banyak tentu di karya ilmiahnya ya. Jadi kalau dari segi apa Pak, pertama dulu dari segi apa namanya prosedur UMP sangat bagus Pak ya. Sangat bagus ya. Sekali ya. Jadi saya mengusulkan tahun 2020 itu bulan Juni, waktu itu terakhirnya bulan Juni gitu kan. Nah, saya dan UMP sangat apa namanya ya, sangat mendukung ya. Rasanya saya tidak percaya kok masih bisa dikirim pada jadwal itu gitu ya. Akhirnya bisa. Poin macam-macam sudah sangat membantu Pak. Jadi pelayannya sudah sangat bagus gitu. Dari jurusan sampai ke rektorat itu sangat bagus ya. Jadi itu tidak ada masalah, dan Jakarta pun tidak ada masalah gitu, lancar-lancar aja untuk yang itunya. Nah, kemudian untuk karya ilmiahnya memang seperti tadi saya juga tidak mikir mau jadi guru besar gitu Pak. Setelah S3 pun tidak ada apa itu, tidak bukan suatu ambisi lah gitu ya, tapi memang ada pikir guru besar, apakah mungkin guru besar, tapi tidak terlalu apa. Tapi akhir-akhir ini waktu tahun berapa tuh 2017 Pak Rektor sering bilang kalau lektor itu dosen hanya dihitung saja, tidak diperhitungkan. Kalau guru besar baru diperhitungkan. Tersentak juga saya mendengar itu kan. Sehingga karya saya banyaknya dari 2017 Pak, 2017. Sehingga dikhawatirkan juga waktu pengusulan itu apakah ini bisa diakui, karena karyanya menumpuk 2017, 18, 19 gitu. Menumpuk di sana Pak, dari lektor 400 sampai ke sana itu berapa, 450 ke poinnya, dan menumpuk gitu. Hampir tiap bulan ada artikelnya gitu kan. Jadi perlu motivasi. Dan saya memang apa Pak, saya berprinsip gini saja, pokoknya saya buat sebaik-baiknya, lalu saya kirim. Saya tidak mikir ini ditolak pada diterima. Pokoknya tugas saya membuat Pak. Saya buat, biarlah reviewer yang menilai gitu. Jangan kita pula yang menilai punya kita gitu. Jadi itu nampaknya Pak. Karena kan ada juga yang kita yang ini tidak bagus, tidak jadi dikirim. Nah, itu mungkin tidak perlu kita apakan. Karena menurut kita tidak bagus, tapi menurut orang penilai cukup gitu ya. Saya selalu begitu Pak. Penelitian pun kalau saya rasanya ini pokoknya sudah saya buat, saya kirim. Biarlah orang yang menolak gitu, jangan kita menolak diri sendiri gitu.
Jadi saya coba gitu kan. Nah, dan memang Pak, semakin tinggi kita, berarti kita semakin butuh orang lain gitu. Jadi banyak orang yang terlibat. Jadi memang kita tidak boleh apa namanya ya merasa bangga apa ini karena dukungan semua pihak gitu ya. Jadi ya banyak itu yang mendukung. Jadi memangnya kalau begitu dengan ada begini kita menjadi sadar bahwa memang kita harus menolong orang lain juga gitu. Karena semakin tinggi semakin berat perjuangannya dan semakin banyak orang yang kita butuhkan untuk membantu. Nah, jadi waktu nulis itu saya ikuti saja kode tulis. Memang awal-awalnya berat itu Pak. Jadi berat menulis itu. Ya memang menulis itu kan memang berat Pak ya. Mungkin Bapak tidak tahu lah ya kalau Pak bahasa Indonesia mungkin mudah ya, tidak tahu lah. Kalau saya sulit gitu kan, menulis itu kok sulit gitu. Nah, tapi kalau dipaksakan Pak, akhirnya sampai sekarang saya malah pingin kalau bisa ada terus gitu tulisan ke Scopus itu. Nah, jadi itu apanya apa namanya manfaatnya kita menulis. Dan memang kayak mahasiswa sering dibilangkan kalau sudah menulis jangan berhenti gitu, karena kalau berhenti mulai susah lagi memulainya. Nah, gitu. Jadi perjuangannya memang ya alhamdulillah Pak lancar-lancar berkat tolong kawan dan ya tapi intinya sebenarnya adalah doa orang tua Pak. Kesuksesan itu sebenarnya kan apa berbakti pada orang tua dan doa dari orang tua gitu. Cuma itu kan hanya ikhtiar kita saja semuanya. Kalau orang tua enggak mendoakan, enggak ridho, enggak akan jadi semuanya gitu. Jadi puncaknya itu kira-kira Pak, puncak keberhasilan kita itu. Oke. Baik, bagian terakhir bisa berikan kesempatan Prof. Yurizon kalau ada yang ingin disampaikan ucapan terima kasih dalam perjuangan sehingga kan belum pengukuhan guru besar ya, mungkin dalam waktu dekat akan ada pengukuhan guru besar tampaknya ya Pak Yurizon ya. Iya. Nah, kalau ada yang ingin disampaikan atau ucapan terima kasih karena ini perjuangan sudah katakanlah sudah mencapai puncaknya gelar guru besar Codet Poleh, saya persilakan, saya berikan kesempatan beberapa waktu yang singkat ini Pak Yurizon. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Jadi memang perjuangan ini banyak melibatkan pihak, jadi mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu Pak. Mungkin secara apa saja ya. Pertama dalam apa namanya dalam penyusunan itu kawan-kawan di jurusan gitu banyak yang sangat banyak membantu di prodi. Juga di fakultas, universitas, tim PAK, Pak Rektor dan jajarannya. Ya mungkin semuanya tidak bisa pula disebutkan satu persatu gitu Pak ya. Ada juga dukungan dari keluarga, istri gitu kan, dan adik-adik, kakak-kakak, lalu terutama doa orang tua Pak. Jadi orang tua itu memang kita harus banyak maksimalkan bakti kita sehingga dia akan mendoakan kita. Jadi dan tidak bisa juga kita bisa balas itunya ya. Jadi kita berterima kasih pada menteri itu, kita juga pada dirjen. Terutama yang paling dekat dengan kita adalah yang di UMP ya, dari jurusan, prodi, fakultas dan universitas. Semuanya sangat mendukung dan memudahkan semua urusan Pak. Begitu aja Pak. Oke. Baik. Terima kasih Prof. Yurizon sudah berbincang-bincang dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini bermanfaat untuk semua pihak, terutama dalam pengembangan pendidikan matematika di Indonesia ya Prof. Yurizon ya. Baik. Terima kasih Prof. Yurizon. Sobat Obsesi, demikianlah perbincangan kita dengan Prof. Yurizon yang terhitung sejak 1 Januari 2021 sebagai guru besar dalam bidang pendidikan matematika di FMIPA Universitas Negeri Padang yang dalam waktu dekat akan segera dilakukan pengukuhan. Demikian saja, mohon maaf, sampai bersua kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.